Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cendikia, saya Yanti. Dan saya Pujo, kita balik lagi bersama Bikin Cinta. Bikin pintar, Pak Pujo, bikin pintar. Oh, bikin pintar ya. Tapi hari ini kita topiknya jatuh cinta. Iya, Bu. Baiklah kalau begitu. Bikin pintar soal cinta. Bikin pintar soal cinta. Soal cinta, baiklah. Betul, Bu Yanti. Nah, hari ini karena kita mau ngebahas soal cinta ya. Siapa sih nggak pernah jatuh cinta ya? Mungkin patung batu aja. Aku belum pernah jatuh cinta. Atau kursi meja juga. Nah, kita kedatangan tamu istimewa Bu Yanti hari ini bersama kita. Nah, coba bisa perkenalkan dulu dong siapa nih? Saya Yudi. Dan saya Bunga. Nah, jadi ini dari narasumber istimewa kita untuk membahas soal cinta-cintaan. Wah, tapi bukan cinta biasa Bu Yanti ya. Bukan cinta biasa. Ini cinta yang pintar. Kita cinta yang pintar bikin cinta pintar. Ilmu psikologi soal cinta. Semoga tidak berat-berat. Oke. Karena cinta ini agak berat diomongin Bu Yanti. Oh iya. Ya, nih saya pengen tanya nih ya ke Yudi sama Bunga deh gantian. Sudah pernah jatuh cinta? Oh, sering kayaknya. Sehari berapa kali? Sudah pernah, Pak. Sudah pernah. Yeah. Oke, umur? Sekarang 22. Jatuh cinta berapa kali? Jatuh cinta, alhamdulillah tidak terhitung ya. Masya Allah. Sejak umur berapa, Yud? Bahaya ya. Sejak SMP juga sudah pernah merasakan jatuh cinta. SMP umur 12 gitu ya? Iya, betul. Terus setahun sekali? Wah. Agak berat ini. Berat ya. Tadi nang bahasanya berat. Kalau Bunga bagaimana Bunga? Bunga gimana ya Pak? Ngitungnya mungkin agak susah ya Pak ya? Ya yang kehitung aja deh. Yang benar-benar kerasa aduh gitu ya. Mungkin dari SMP mulai tertarik. Okay. Tapi kalau apa ya? Lebih kagumnya lebih besar lagi mungkin saat SMA mungkin ya. Lebih mengerti, oh gini ya rasanya gitu. Gitu rasanya. Gimana sih rasanya, Bung? Gimana rasanya gitu? Rasanya bikin semangat pergi ke sekolah mungkin. Semangat pergi sekolah. Terus Iya. apalagi ada physical atau emotional changes, nggak perubahan nggak? Iya paling itu sih Bu. Kalau mungkin di momen-momen yang aduh kayaknya malas sekolah, malas pergi kemana, tapi akhirnya oke deh karena mau ketemu dia gitu. Oh baiklah, oke. Kalau Yudi gimana rasanya Yud? Wah, rasanya berbunga-bunga. Berbunga-bunga. Bunganya satu. Ternyata ingin selalu ketemu. Ingin selalu ketemu, berbunga-bunga. Ada komunikasi yang intens. Komunikasi apa aja nih maksudnya? Via chat atau via langsung gitu kan. Gitu. Ingin intimasinya itu pengen selalu dekat terus. Selalu dekat, ingin dekat selalu. Oke, kayak lagu Ya, Raisa dong. ada semacam pengharapan ingin memiliki. Ingin memiliki. Oke. Wow. Dalam. Ke sekolah tapi bukan semangat belajar ya. Nah, Nggak itu konsen dia. belajar juga di Betul. sekolah. Nah itu rasanya jatuh cinta tadi kan emang seperti itu ya. Kalau katanya Titi Puspa jatuh cinta berjuta rasanya. Berjuta Nah rasanya. gitu. Nah jadi memang kalau jatuh cinta Bu Yanti, jatuh cinta itu sebenarnya normal apa enggak sih gitu ya? Kadang-kadang ada yang merasa aduh kok gini sih gitu. Kok bisa ada perasaan ini? Setelah patah hati sih baru aduh ngapain sih gue jatuh cinta, bego banget gue gitu. Tapi sebenarnya gimana Bu Yanti kalau jatuh cinta itu? Well, jatuh cinta itu sebenarnya adalah natural instinct yang memang biasanya menandai bahwa seseorang itu akan siap untuk menjalankan tugas sebagai laki-laki atau perempuan, ya. Jadi ada teori psikologi yang mengatakan bahwa sebenarnya begitu seorang wanita nih ya menstruasi atau laki-laki mimpi basah untuk pertama kalinya gitu ya. Nah, itu sebenarnya alam sudah mempersiapkan dia untuk mulai mencari pasangan untuk berreproduksi gitu. Jadi rasa cinta itu sendiri merupakan natural instinct untuk bisa procreate gitu, bisa untuk menambah keturunan, melestarikan eksistensi manusia gitu. Jadi normal ya? Harus ada normal. Rasa itu, betul. Kalau nggak ada, ya nggak bisa gitu ya. Jatuh cinta kan, tapi masalahnya jatuh cinta itu kalau bertepuk sebelah tangan lama-lama sakit juga ya. Iya kan. Apalagi Tiap nembak friendzone mulu, tiap nembak friendzone mulu. Nah ini coba berbagi deh ya dari Yudi, Bunga. Coba berbagi dong yang disukai dan yang tidak disukai dari waktu jatuh cinta ini apa nih? Kalau yang disukai apa ya? Wah, perasaannya itu luar biasa, kayak semacam kita perasaan yang senang, menggebu-gebu. Kayak mabuk gitu ya. Wah, mabuknya gitu ya. benar-benar luar biasa mabuk gitu ya. Mabuk, sampai pikiran itu yang ada di otak kita itu wah nama dia gitu. Sampai
aduh belajar pun apa sih belajar? Apa sih belajar? Apa sih gitu ya? belajar gitu ya? Apa sih Iya. beasiswa aja? Nggak penting. Sama dia dong di otak kita itu. Right. Totalitas ya. Totalitas. Totalitas. Totalitas mencintai. Tapi tidak disukai. Tidak disukainya itu mengganggu konsentrasi, Pak. Nah, iya gara-gara tadi. Gara-gara tadi itu. Gara-gara tadi. Jadi bego gitu ya Yud ya? Iya, Jadi bego. Ini Betul. jatuh cinta bikin bego. Iya, kayaknya sih dari situ sih, Pak. Iya, Jadi saya setuju juga sih. mendistraksi sekali. Kalau- mendistraksi konsentrasi. Kalau tetap pintar dan logis nggak jatuh cinta ya. Wah, betul dia. Betul itu. Saya pernah mendengar podcastnya Ferry Irwandi. Kata dia itu kalau lo belum bego, lo belum jatuh cinta katanya. sampai gitu. Sampai gitu ya, benar. Sip. Nah itu masalahnya emang jatuh cinta beratnya begitu ya. Agak bego-bego dikit ini. Kalau Bunga gimana nih? Bisa share nggak? Yang disukai dan yang tidak disukai gimana? Yang disukai mungkin itu ya, menambah semangat, menambah motivasi gitu ya Bu. Mungkin Oh, di gitu ya? lingkungan. Nggak cuma sekolah, mungkin dulu juga Bunga sempat ikut kegiatan musik atau kegiatan ya yang lainnya juga. Jadi ada semangat yang lain gitu untuk akhirnya ikut gitu, untuk akhirnya berpartisipasi di dalam organisasi gitu. Cuman nggak enaknya mungkin apa ya, kadang jadi ngerasa bego sendiri gitu ya, ngapain gitu merhatiin Kalau orang pelajaran itu. sekolah sendiri terganggu nggak dengan jatuh cinta ini? Mungkin kalau waktu SMP belum begitu kerasa ya Bu, tapi waktu SMA mungkin agak terganggu ya Bu, karena dari segi waktu juga kadang-kadang kan akhirnya oke deh, mau deh dihabisin sama dia misalnya gitu. Iya. Kalau apa ya, kalau masalah kegiatan lain mungkin ya ada positifnya tapi kayaknya banyak negatifnya kalau gitu masih ya? muda begini. Itu umur berapa itu yang SMP 12, 13, 14 Iya. gitu ya? Oke, sip. Nah ini negatifnya nyadar sendiri atau dikasih tahu teman atau keluarga nih? Wah, ya. Tentu menyadari sendiri sih. Menyadari Tapi- sendiri. ya, Tapi di belakang ya? di belakang. Penyesalan. Iya. Datangnya di tapi, belakang. Tapi karena menyadari sendiri, tapi ya kayak ketagihan gitu loh. Ya, pengen terus jatuh cinta, tapi ya gitu efeknya. Ini penting ini Bu Yanti. Kenapa jatuh cinta bisa bikin kita ketagihan, Bu? Apa sih yang terjadi di sini kalau kita jatuh cinta? Itu dia. Jadi apapun yang kita rasakan gitu ya, biasanya adalah impact dari apa yang kita masukkan dari hidung kita, dari mata kita, dari five senses kita gitu ya. Nah, jadi kalau kita membiasakan untuk melihat sesuatu yang kita, misalnya sesuatu yang wanita cantik kita, atau cowok keren, atau cowok yang kita kagumi gitu ya, lama-lama itu akan memancing ya di kepala kita, namanya ada endokrin ya, ada kelenjar endokrin atau kelenjar hipofisis namanya. Itu dipancing oleh hipotalamus kita ya, sejenis radar yang mengatakan begitu ditangkap dari indera nih berulang-ulang ini terus, maka hipotalamus mengartikan tolong keluarkan hormon adrenalin ya, norepinefrin gitu. Apa itu? Bersemangat, bergairah, jantung berdebar-debar, pokoknya gitu ya, perasaan yang nggak terbayangkan gitu, bersemangatnya gitu ya. Tambah dengan hormon, kita ingin lagi melihat orang yang kita cintai itu gitu ya. Nah itu muncullah hormon dopamin, ke hormon kecanduan gitu ya. Nah itu nggak mudah untuk menghilangkan hormon itu kalau kita masih tetap melihat orang tersebut gitu ya. Jadi kita ingin yang lebih lagi. Tadinya hanya ingin duduk deket-deket aja, tapi lama kepengen pegang tangannya, lama pengen ya gitu loh gitu ya. Itu efek dopamin ya, dopamin efek. Jadi itu makanya merasa bego itu kenapa prefrontal cortex kita atau otak berpikir rasional kita diblok atau dibajak oleh oleh dopamin dan ya norepinefrin tadi atau adrenalin tadi ya. Jadi memang istilahnya kalau secara ilmiah kita bisa menerjemahkan cinta tadi sebagai kombinasi dari koktail hormon. Iya, cocktail of hormone yang bikin ya. kita mabok dan menghambat kita berpikiran seperti umum. Right. Nah, pertanyaannya Pak Pujo, apakah itu cinta? Is that love? Gitu loh. Memang cinta itu ada berapa jenis, Bu? Kenapa emangnya? Nah, mungkin Yudi sama Bunga bisa cerita. Mungkin Bunga deh sekarang. Itu Bunga rasakan ya tadi itu? Oke, dari SMP ada, SMA ada, mungkin kuliah juga ada. Nah, ada perbedaan nggak selama jatuh cinta nih? Ada perasaan yang tumbuh disertai dengan mungkin pemahaman yang lain tentang cinta atau pandangan tentang hubungan itu ada yang berbeda nggak? Atau sama-sama aja? Dari mulai pertama kali jatuh cinta dan cinta yang sekarang gitu loh. Oke, mungkin perbedaannya dari segi komitmen gitu. Oh, Walaupun komitmennya bukan seserius itu ya Bu ya. Cuman kalau patah hati itu nanti yang kalau zaman SMA rasanya kalau nggak dipastiin nih hubungannya kayaknya kurang afdol gitu Pak. Iya sih betul. Jadi
apa nih statusnya nih kalau zaman SMA kan gitu ya. Jadi TTM. harus jelas nih Oh, mau HTS Bu. HTS. Hubungan tanpa status. Oke. Kalau TTM teman tapi monkey. Mesra Pak. Oh mesra. Oke. itu sih paling. Ada apa ya? Ada komitmennya, ada statusnya paling. Harus dikukuhkan ini apa sih sebenarnya? Apakah mau teman-temanan asik-asikan aja atau gimana gitu? Apakah sama-sama suka atau gimana gitu? Kalau di awal-awal waktu mungkin awal-awal umur 12-13 itu nggak begitu ya? Enggak. Suka-sukaan aja ya. Suka-sukaan aja. Suka gitu. dalam diam gitu. Oke, suka dalam diam gila. Cinta Suka dalam dalam diam. diam, cuy. Dangdutan semua kita. Oke. Kalau Yudi juga begitu, Yudi gimana Yud? Waktu di awal-awal itu nggak merasa harus, aduh, Iya, ada jadi istri gua awal-awal itu- gitu. Awal-awal itu Madu tiga nanti. apa namanya? Tidak ada pandangan untuk keseriusan, tapi Oke. untuk akhir-akhir ini kayaknya memang harus ada komitmen yang dilibatkan. Tapi bagi pengalaman Yudi sendiri ada semacam ketidaksiapan ketidaksiapan mental gitu untuk membuat komitmen itu. Kenapa Tidak nggak? siap Kenapa nggak siap? secara finansial itu yang Finansial, pertama. Terus yang kedua ada kekhawatiran keretakan dalam sebuah hubungan kayak gitu. Takut Mm-mm, gimana-gimana, takut nanti kalau gimana-gimana cerai gitu, gimana Pak. itu. Betul. Tapi Yudi udah mikirin untuk berkomited kepada seseorang gitu ya, Berkeluarga, kepikiran. Bapak berencana untuk berkeluarga? Oh iya, Enggak? iya harus sih. Itu Sudah ya? berencana sudah ada Pak, tapi belum ada keberanian untuk membuat. Yang penting Yudi nikah 21 dulu. ya Yud? Dua-dua Bu. Dua-dua. Pak Pujo dua-dua dulu gitu nggak? Sudah. Sudah juga ya Sudah. untuk berkomitmen. Dari SMA juga ya. Dari SMA udah Luar berkomitmen biasa, saya mau doang yang menikah. ngomong. Share tips dong Pak. Jangan. Waduh. Veteran cinta itu berarti terlalu sering gagal ya. Tidak ada berhasil-berhasilnya. Nah, tapi Bu Yanti kan tadi yang sudah dibagikan oleh Bunga, oleh Yudi itu kan berarti ada ini ya Bu Yanti, ada berbagai jenis cinta ya. Iya, Tingkatannya juga beda dari cinta yang waktu kita cuma suka-sukaan, lihat malu-malu, terus habis itu kita mulai membangun suatu komitmen. Apakah cuma itu Bu Yanti jenis cinta? Oke. Jadi kita mau pinjam teori namanya Robert Sternberg ya, seorang ahli psikologi yang judul teorinya itu adalah the triangular of love gitu ya. Jadi kita tuh harus ada 3 komponen yang kalau sesuatu disebut cinta itu harus ada 3 komponen ya yang terlibat di situ. Harus ada komitmen ya untuk mempertahankan hubungan, harus ada gairah atau ya nafsu gitu ya kepada orang yang dicintai tersebut, harus punya intimacy, rasa kedekatan hati gitu, walaupun jauh tapi dekat, jauh di badan tapi dekat di hati gitu kan ya. Rasa nyaman dan hangat dekat dia selalu gitu kan ya, pokoknya ingin dekat terus. Nah itu intimacy. Nah 3 komponen ini harus ada sebenarnya, tapi mungkin orang nggak semuanya bisa lucky enough untuk itu ya. Teorinya mengatakan bahwa biasanya nih anak remaja, apalagi awal-awal remaja awal gitu ya, remaja pertengahan atau sebelum umur 21-an lah, biasanya agak sulit bagi mereka untuk mendapatkan yang disebut dengan komitmen ya, komitmen plus intimacy plus passion gitu ya. Biasanya masih berputar-putar di passion gitu ya, di passion, intimacy, komitmen nanti pas umur-umur sudah dekat-dekat udah 1 baru mulai, karena berhubungan juga dengan makin matangnya otak depan ini, otak berpikir, otak reasoning kita. Ya, 11 tahun ke atas baru mulai bertumbuh dengan baik reasoning kita, tapi sempurnanya katanya di umur 21. Ya, makanya Yudi sekarang 22 kan, jadi udah mikir aduh aku mau berkomitmen gitu ya. Tapi bukan berarti orang yang sudah umur 30 bisa sampai di level itu juga Pak Pujo. Ya umur 30 jatuh cinta bego juga dia. Bego S3 bego lagi gitu kan ya. Bego juga Iya, gitu iya. gara-gara cinta ya. Bukan dalam bentuk fase hierarkikal gitu, tapi lebih seperti cycle sebenarnya. Iya, Ya, kita aja nandain, wah kalau begini rasanya ini kayaknya gue baru passion nih. Kalau begini rasanya gue cuman intim aja nih. Kalau begini rasanya gue cuman ada komitmen aja nih. Jadi kita yang harus nandain sendiri. Wah itu Ya. penting Bu Yanti. Nah ini buat teman-teman yang di rumah juga ya, nih buat Yudi sama Bunga nih. Iya. Nah yang disebut passion itu berarti ada keinginan untuk apa nih Bu Yanti? Physical attraction, Physical ya attraction, kedekatan fisik, sensual fantasy, sexual sexual attachment lah gitu ya. Kalau katanya Iwan Fals itu ya, mata indah belah pingpong ya, Mata izinkan indah. aku membelah hidup. Nah itu kayak gitulah kira-kira Main gitu. hidung. Iya, mainin hidung, iya. Kan? Ya pokoknya physical attraction lah gitu ya, pengen yang serba-serba sensual dan sexual. Jadi itu sifatnya ya itu bukan cinta, itu yang namanya sensasi seperti itu short lived
ya Kalau nggak akan hanya bertahan lama. mengandalkan passion saja, suka Ya. fisik saja. Iya, karena tubuh kita sendiri nggak mampu untuk terus-menerus memikirkan itu, nggak kuat dia. Atau taruhlah terus-menerus untuk kalau orang yang sudah dewasa terus-menerus untuk misalnya bermasturbasi contohnya gitu kan, itu nggak kuat lama-lama begitu. Ya, jadi akhirnya itu short lived sekali, nggak ada meaning lagi habis itu. Easy come, easy goes. Itu kalau Itu kalau passion. ya itu Oke. jadi disebut dengan kalau Sternberg mengatakan itu you are just infatuated katanya. Kamu cuman tergila-gila aja gitu. Betul. Oke, berarti nextnya intimacy nih, Bu. Nah, Definisi intimacy itu. intimacy itu kalau ya kita tuh merasa dekat dengan orangnya secara hati maupun ya hati kita tuh merasa nyaman dan dekat dia itu gitu loh. Ya rasanya kok saya suka banget sama dia, saya kagum dengan value dia gitu ya. Kayak lagu Raisa itu Pak. Yang mana tuh, Bu? Ya, ku tak harus bukan itu ya. Ku terpesona dengan karismamu gitu kan ya. Cara berpikirmu ya, cara memandang dunia gitu ya. Jadi itu visi misinya tuh kok cocok dengan gua rasanya gitu kan ya. Ingin deket-deket dia diskusi lagi apalagi. Nah itu intimacy Itu sebenarnya. intimacy ya, Bu? Itu intimacy. Ya, orang yang sedang bersahabat atau orang yang cocok cara berpikirnya itu intim disebutnya. Ya, nggak ada nafsu di situ sebenarnya. That's intimacy. Ya. Nice. Soalnya kadang-kadang kita salah menerjemahkan intim itu sebagai kedekatan fisik. Iya itu dia hubungan intim. Hubungan Nah itu intim dia apa hubungan intim itu? gimana? Oke, berarti beda. Iya. Berarti yang terakhir nih komitmen, Bu Yanti. Kalau komitmen itu Kalau komen itu melibatkan prefrontal cortex kita, melibatkan akal kita, melibatkan reasoning skills kita. Kita sudah menimbang-nimbang, berpikir-pikir. Ini kayaknya visi misi udah cocok banget nih. Kalau ngomong nyambung, gue merasa nggak bisa jauh-jauh dengan dia dan gue juga bergairah memikirkan dia. Tapi gairah yang tidak meledak-ledak, nggak penuh dengan norepinefrin, nggak penuh dengan dopamin. Tapi gairah ya sayang ingin berketurunan dengan dia someday gitu, ingin lihat anak-anak kecil dengan dia nanti, ingin rumah tangga yang ya gitu ya. Nah itu adalah kognitif lebih kepada kognitif activity yang membuat kita mempertimbangkan untuk mempertahankan hubungan ini. That is bukan karena commitment. berantem sekali langsung udah nggak mau ketemu lagi. Cerai. Yeah. Putus. Iya. Oke nih, berarti tadi ada 3 komponen ya. Ada passion, Passion, ada intimacy, intimacy, dan kemudian ada komitmen. Nah, commitment. kalau dari Bunga, yang paling sulit dari ketiganya yang mana? Atau udah pernah ngerasain semuanya nih? Atau sudah pernah ketemu orang yang tiga-tiganya tuh gue rasanya kok committed banget, bergairah banget dengan dia, dan gue intim dan dekat hati gue dengan dia. Pernah nggak ketemu yang begitu? Kalau tiga-tiga sekaligus kayaknya belum ada sih. Belum pernah ya? Apalagi kalau masalah komitmen mungkin di usia segini, apalagi masih dengan pendidikan yang terus berjalan gitu. Jadi rasanya masih jauh gitu, Bu. Masih jauh ya? Untuk komitmen. Seberapa jauh Bunga? Bu Yanti nanti kita bahas, Bu Yanti. Iya itu seberapa jauh itu nanti kita bahas itu. Seberapa oke. jauh? Nah kalau gitu komitmen ya. Iya, Pak. Biasanya komitmen karena melibatkan bukan cuma kita sendiri ya, yang di Iya. sebelah sana juga gimana nih, gitu kan? Kita maunya ke sana, yang sebelah sana maunya ke situ ya, nggak sejalan. Kalau ini gimana? Sama, Pak. Sama. Passion sama Intimacy. intimacy Kedekatan. sudah merasakan. Tapi ini memang yang paling sulit adalah komitmen. Komitmen. Itu komitmen memang paling sulit yang dirasain. Karena ini melibatkan ini, ya Harus kan secara banyak sadar yang ya. ditimbang, banyak harus sadar banget kita, timbang. Terlalu logik gitu. Iya, Iya. iya. Jadi, Maunya ujungnya di area emosi aja ya, feeling. Sebelum kita bahas lebih lanjut Bu Yanti, kombinasi dari passion, intimacy, kemudian komitmen itu kalau dicampur-campur jadi apa? Bisa kasih masukan nggak buat Bunga, buat Yudi, buat teman-teman di rumah? Iya, iya. Biasanya komitmen tuh yang paling susah, Bu. Gimana That's nih? true, that's true. Ada saran nggak kalau dari Bu Yanti? Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu ya, kalau kata Sternberg itu ada 8 jenis yang disebut orang yang berhubungan dengan cinta itu. Ada yang sama sekali nggak ada tiga-tiganya, yang tadi itu nggak ada intimacy, nggak ada commitment, nggak ada passion, itu namanya no love katanya itu. Jangan maksain diri kawin dengan orang seperti itu yang sama sekali nggak melihatkan keinginan intim dengan kita, nggak ingin berkomitmen. Menikah tanpa cinta menarik juga sih. Itu, Tanpa cinta. iya itu aneh gitu kan Aneh sih ya. sebenarnya. Orangnya nggak punya passion dengan kita, orangnya nggak pengen intim dengan kita, nggak pengen berkomitmen, kita ingin menikah dengan dia. Itu namanya kita bego. Kalau saya mau uangnya aja, iya. Nah,
gue mau uangnya aja. Itu mungkin itu banyak Bisa terjadi. kan, Are you gonna be happy? That's the thing. Ya, apakah itu fulfilling life gitu kan? Itu kita harus perhatikan. Itu no love sudah pasti. Kalau ada orang begitu ke kita, jangan nekat pengen kawin dengan dia. Sudahlah gitu ya. Not worth it ya, Bu Yanti? Not worth it, not worth it. Nggak akan berubah itu biasanya. Oke. Nah kemudian ada yang disebut dengan companionship love. Itu di situ ada rasa kita tuh udah intim banget dengan dia gitu kan. Rasanya udah deket hati kita. Kalau visi misi nyambung, nilai-nilai hidupnya itu kok rasanya gue mengagumi banget, gue menghargai lu banget, mengerti lu banget. Itu kita sudah punya intimacy dan kita punya komitmen untuk mempertahankan hubungan ini. Itu companionship. Tapi nggak ada gairah, nggak ada kepengen berprocreate, nggak pengen punya anak suatu saat nanti dengan kita gitu loh. Dia cuma punya, dia seneng banget aja dengan kita, punya enak gitu. Tapi kalau diajak ngomong soal yang berhubungan dengan gairah atau apa, dia nggak punya gitu. Nah ini bahaya banget. Kalaupun akhirnya menikah dengan seperti dia berkomitmen dengan kita karena dia suka dengan kita, dengan value kita, tapi dia nggak punya passion dengan kita, tetap aja nanti ujungnya bisa sampai kepada empty love namanya. Cuma ada komitmen tersisa. Karena biasanya orang semakin tua, nih contohnya misalnya kayak Bu Yanti sama Pak Dudung gitu kan, Pak Dudung 75, Bu Yanti 52 gitu ya. Kalau kita hanya punya tadinya companionship saja, punya merasa intim dan kemudian berkomitmen untuk menikah gitu ya, nggak punya gairah sama sekali, dengan usia sendiri pun gairah akan menurun loh dengan sendirinya. Lama-lama bisa jadi empty. Ya, jadi kosong, cuma ada komitmen. Nah, itu gampang sekali untuk akhirnya nggak hidup yang miserable banget, hidup yang kacau banget gitu ya. Empty love namanya itu. Hanya komitmen saja, nggak punya passion, nggak punya intimacy, nggak punya kesamaan lagi. Punya apa kata orang itu Pak Pujo, growing apart gitu. Yes. Semakin lama makin begini. Itu banyak terjadi, akhirnya cerai misalnya gitu kan ya. Itu. Tidak sejalan ya. Nggak sejalan, Ceritanya nggak sejalan. lagi. Betul, Nah, betul. ada juga orang yang kalian timbang-timbang lah gitu ya. Kalian tuh masuk dalam golongan orang yang punya rasa bergairah dan ingin dekat-dekat selalu, visi misi cocok, segala cocok, tapi nggak ingin kawin. Ada kan yang begitu misalnya nih? Yang takut terikat gitu kan. Itu namanya romantic love. Memang tapi takut terikat itu dia. Betul. Yang begitu tolong agak jauhi juga gitu, kecuali minta kepada dia komitmennya gitu. Pernah mikirin nggak ini hubungan mau dibawa kemana gitu? Gue udah cocok banget sama lo, visi misi kita cocok, aku mengerti kamu, kamu mengerti aku, gitu kan ya? Kita selalu ingin bersama-sama. Kita punya keinginan kita punya gairah untuk ya kayak Raisa Terus tadi itu nyanyi ya, Bu ya. nyanyi. Mau dibawa kemana hubungan kita. Nyanyiin itu mau dibawa kemana hubungan kita, gitu ya? Itu kalau nggak ada komitmen. Kalau nggak ada komitmen itu namanya romantic love. Nah, romantic love ini kalau kita nggak nagih gitu ya, it's not gonna go anywhere, man. Hubungan tanpa masa depan ya jadi. Hubungan tanpa masa depan, hubungan tanpa status selalu ya. Nah, itu romantic love. Dan yang kemudian ada lagi dengan infatuation love itu emang cuma gairah aja di situ. Dan berhati-hatilah, itu yang namanya one night stand itu namanya atau yang aduh gila gua tuh jatuh cinta di pandangan pertama gila gitu ya. Nah, itu nggak ada itu. Ya, beware karena itu akan cepat datang, cepat pergi. Ya, itu nggak natural, nggak akan sustain gitu, bukan untuk materi long term relationship. Ada orang yang begitu kita gairah terus sama kita kalau ajakan ngomong yang lain atau visi misi, nggak mau cium kamu aja deh, mau peluk kamu aja gitu kan. Seram juga ya. Seram. Habis. Ya, buang yang begitu. Jadi itu yang bisa kita katakan ya. Ada lagi sebut dengan fatuous love ya. Fatuous love itu ada passion, ada komitmen ya. Tapi nggak intim. Ya, kita punya gairah dengan dia, kita berkomitmen untuk menikah dengan dia, untuk mempertahankan hubungan itu. Tapi kita nggak bisa, misalnya kayak aku kayak di film The Crown gitu ya, kayak Prince Philip dengan Queen Elizabeth itu loh. Saya taunya Elizabeth yang jual dawet Bu Yanti. Dawet Elizabeth. Itu tepat banget loh. Mereka tuh punya komitmen untuk mempertahankan rumah tangga. Mereka ada passion di awal-awal juga gitu kan ya. Cuman mereka tuh punya hobi yang berbeda, nggak saling mengerti, nggak saling memahami, nggak saling menghargai visi masing-masing. But they stay married though. Ya, tapi nggak ada intimacy. Akhirnya yang satu jalan main dengan teman yang mana, yang satu main dengan teman yang mana gitu loh. That's still not fun ya, nggak ideal juga. Yang paling ideal disebut dengan consummated love, di mana tiga-tiganya cukup. Nah, tapi mungkin itu terjadi, mungkin, tapi
it will take a lot of nutrition, perlu dipupuk ya, perlu waktu, perlu dipupuk, kesabaran ya, perlu perlu kesabaran, effort juga. ya, disamakan frekuensinya kan, yang hanya yang sama itu yang akan lengket gitu ya dalam kisah cinta, dalam cinta ya, bukan dalam soal magnet ya. Mantap ya, 8 jenis cinta. Ya, 8 jenis cinta. Sekarang waktu ujiannya anak-anak. ujian, baiklah. Masih ingat Luar Anda? biasa. Apa saja tadi? Nah, oke gini deh. Kalau gitu buat Yudi sama buat Bunga masing-masing, yang paling berkesan sebelumnya ketika jatuh cinta dari kombinasi ketiga tadi, yang mana yang pernah dirasakan? Nah. Ada ini, nggak ada ini gitu, atau ini doang yang lainnya nggak ada? Tolong berbagi anak-anak. Paling sering sih passion. Passion. Yang pertama. Yang sering itu ya, yang sering itu mendominasi. selalu Itu yang mendominasi, ya, oke. Yang keduanya agak berkurang. Terus yang ketiganya memang agak krisis. Oke. Apa? Soal komitmen. Komitmen, ingin berkomitmen tapi masalahnya gitu ya, gitu. belum kerja, belum Betul, selesai betul, sekolah gitu betul ya, sekali. tapi sudah sampai ke sana ya Jadi berarti. passion sama intimasi udah ada nih. Udah ada nih, Udah ada. tapi komitmennya. Komitmen belum ada. Oke. Paham. Oke. Bunga gimana? Fatuous berarti ya, Fatuous, ya. fatuous love yang dimiliki itu. Kalau Bunga mungkin lebih ke apa ya? Liking gitu ya, Bu ya. Liking, baru masih di friend zone juga. Mungkin pernah Kasian banget. pernah di tahap apa namanya? Ya. Pernah di tahap komitmen anak muda gitu ya, Bu ya. Tapi lebih ke kagum aja sih sebenarnya sama seseorang gitu, lebih ke suka nih sama cara pikir dia, sama value yang dia Raisa punya. banget itu ya. Tapi yang disukainya sudah tahu kalau disukai Bunga belum? Nah, itu. Konsultasi ya. Kalau perempuan kan katanya jangan nunggu aja ya, Bu ya. Nah, gimana Bu Yanti? Wah, tidak setuju saya. Nunggu Gimana, aja Bu? ya, kalau ya itu dia. Ini perlu kita benarkan lagi ya, yang namanya konsep pacaran itu kan nggak ada dalam Islam sebenarnya gitu ya. Jadi kalau pacaran pacar itu daun pacar tahu kan ya. Di Minangkabau itu ya, kalau orang sudah pacaran tuh maksudnya bukan sudah dating ya, tapi sudah dilamar oleh laki-laki itu. Dia sudah lihat-lihat gitu ya. Ini calon gue ya ntar ya, udah dipasangin pacar di sininya, kasih tanda. Punya gua. Kalau anjing gimana tuh? Kalau anjing kan dipipisin daerah itu, wilayah itu, kucing gitu ya, wilayah gua gitu ya, itu tanda, itu namanya pacaran sebenarnya. Tapi orang sekarang kan berbeda ya, prinsipnya buat mereka pacaran sudah sampai kepada seolah-olah mereka suami istri gitu kan. Nah itu, jadi kita harus memandang itu dulu ya, untuk benarkan dulu yang dimaksud dengan apa, yang seperti apa, hubungan seperti apa yang kita mau, ya. Nah, jadi sorry, I lost my point. You question me about? Ya, jadi Kalau perempuan, Bu, yang Perempuan apakah harus mengatakan dahulu? Iya. Nah, di Minang contohnya, kalau di Minang gitu ya, atau di Arab sekalipun gitu ya, biasanya kalau seseorang wanita atau seorang laki-laki sudah suka dengan seseorang, ya, misalnya nih Bunga suka dengan Yudi misalnya gitu kan ya, Bunga ngomongnya ke mamahnya atau ke papahnya gitu, saya suka sama Yudi itu, maka mamah yang akan melamarkan Yudi. Nanti kalian pacaran tuh pacar yang tadi itu. Menandai. Ya, Yudi akan ngomong dengan papanya Bunga gitu kan ya, saya berniat untuk menikahi Bunga gitu kan ya, baiklah kita menikah kapan, kita tunangan dulu, gitu ya kayak gitu. Makanya tadi Bu Yanti bilang jangan dibikin definisi pacaran yang orang sekarang gitu. Iya, Bu. Ya. tapi mungkin itu mirip kayak ta'aruf dan Kayak sejenisnya, Bu, ya. ta'aruf itu betul. Berarti kita mungkin ya, Bu, jatuh cinta atau mungkin punya consummated love gitu sama orang yang mungkin belum intimacy sama kita secara langsung gitu ya, Bu ya. My mom and my dad itu ya menikah, ketemunya di mana coba? Di pelaminan. Belum pernah pacaran sama sekali, tapi itu dia bedanya gitu ya, niat membedakan hasil. Ya, niat membedakan hasil. Kita pernah ngobrol kan Pak Pujo soal begitu kita berniat sesuatu, maka saraf-saraf motorik kita langsung mewujudkan sesuai dengan itu. Kalau ada pernikahan yang end up-nya bad segala macam, mungkin niatnya salah dari awal gitu ya. Mungkin niatnya karena hanya ingin itu seksi sekali cewek itu gitu kan, akhirnya end up-nya gimana. Jadi niat
hasil tidak akan pernah mengkhianati niat gitu istilahnya gitu ya. Nah niatnya gimana? Like my mom and my dad gitu ya. Memang niat mereka tuh ingin membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ingin punya anak yang solehah dari wanita ini, dari laki-laki ini misalnya gitu ya. Saya ingin bertahan selama-lamanya dengan dia. Itulah yang terjadi. Ya. Jadi saya juga pernah baca di komik Bu Yanti. Komik. Ya referensi utama. Sama, aku juga baca komik. Betul, ya. Jadi memang kalau dijodohkan, ya itu bedanya jatuh cinta setelah menikah. Setelah Kalau menikah, diniatin prosesnya dimulai setelah Betul. menikah. Tapi betul. niatnya diluruskan. Niat Samakan diluruskan. dulu. Betul. Beda kalau zaman sekarang mungkin ya jatuh cintanya sebelum menikah gitu ya, Betul. dipastikan dulu, disamakan frekuensi. Kalau dijodohkan pun tetap bisa jatuh cinta. Bukan berarti kalau dijodohkan tidak ada cinta begitu. Betul. Pernah ada kasus loh Pak Pujo, Yudi dan Bunga ya. Ada kasus teman cerita gitu kan. Kamu tuh ini suami lagi sama suami si istri lagi mau cerai kayaknya. Bukannya udah berantem berat lah gitu ya. Terus tanya sama suaminya, "Kamu lu mau menikah dengan dia, tujuan kamu apa? Kenapa kamu ingin menikah dengan dia?" "Karena dia mandiri," katanya. Do you know what happened? Itulah yang terjadi. Itu yang terjadi. Yang perempuan merasa dimanfaatkan. Waduh. Iya. Iya. Karena dia mandiri. Saya suka banget sama dia mandiri ya gitu. Bisa cari uang sendiri, bisa ngurus diri sendiri. Memang dia ngurus diri sendiri, bisa uangnya juga sendiri. Pokoknya semuanya sendiri. Wah, tapi jadinya kalau nggak sepaham gitu jadinya jadi nggak seimbang ya Bu, dalam satu hubungan itu. Sedangkan yang perempuan inginnya punya dapat imam yang akan bimbing dia, mendidik dia gitu kan ya. Nah niat dia nggak cocok, akhirnya clash. Nah hal-hal seperti itu harusnya diluruskan sebelum menikah atau bagaimana Bu? Sebelum menikah. Sebelum menikah. Ya, makanya aku tuh menyarankan ada yang namanya pranikah training gitu loh. Harus. Dan itu kayak nggak cuman pas mau ijab kabul baru dilakukan training kilat ya. Buat dapat tanda tangan kan? Supaya tanda tangan. Siap nikah gitu, sekolah pranikahnya kilat sehari selesai. Cuman sehari mana bisa? Nggak bisa ya? Nggak sampai sehari Pak. Ya, memang 3 benar, menit. Cuma sejam. Ya itu dia. Nikah tahun berapa? Oh iya, udah siap? Siap. Oke, alhamdulillah. Nanti yang rukun ya, yang begini ya, begitu ya. You can do that. 3 menit sebelum ijab kabul nggak bisa ya. Jadi memang harus ada training yang khusus untuk niat mereka disamakan dulu, diluruskan dulu, kemudian tugas dan kewajiban mereka masing-masing laki-laki dan perempuan dijelaskan dulu ya. Apa tujuan mereka menikah, maqasid dari menikah itu. Ya, jadi maksudnya dasarnya apa, intinya. Iya, apa karena untuk mempertahankan agama, untuk meneruskan keturunan, ya untuk menjaga keturunan, untuk menjaga dia dan seterusnya. Kalau bukan itu alasannya, bukan untuk menjaga agama, meneruskan keturunan yang baik, bukan untuk melindungi dia, nggak usah deh. Ya, nggak usah deh, karena cantik. Bisa expire ya Bu ya? Expire. Tapi yang Bu Yanti sampaikan tadi itu sebenarnya kena banget nih topiknya. Kan Yudi, Bunga tadi salah satu masalah utamanya kan masalah komitmen, kekuatan dan kesiapan hati dan yang lain-lain gitu. Kalau misalkan untuk seusia sobat-sobat kita nih, Yudi, Bunga, itu ada nggak Bu sekolah dalam tanda kutip untuk persiapan nikah? Kita itu sedang bikin kurikulum banget ya, Gerakan Indonesia Beradab ya. Ini sedang mempersiapkan kurikulum untuk anak SMP dan SMA malah. Malah gitu ya? Yes. Ya, karena memang kita sekarang banyak juga ya. Iya, karena itu yang menikah muda. Gitu. Benar. Kan tadi yang seperti aku katakan ya, sebenarnya ketika mulai mens dan mulai mimpi basah aja, secara alamiah sudah siap kok sebenarnya tubuh ini untuk menikah ya. Tapi yang nggak disiapkan oleh bangsa kita, oleh kebanyakan orang di dunia sekarang adalah mental orang untuk menikah. Betul. Ya, seperti apa menikah, tujuan menikah itu untuk apa dan seterusnya itu nggak diajarkan dengan formal gitu. Maka kurikulum itu harus ada dan ini juga kita di sini akan mulai melakukan itu mempropagandakan training ya di US Training Village ya Pak Alan, kita ingin mengadakan training persiapan pernikahan. Very good. Yes. Karena memang bukan masalah usia ya menikah itu Bu Yanti. Bukan. It's not about chronicle age, tapi tentang psychological age. Ya. Tentang kedewasaan, tentang kesiapan tadi itu. Betul. Nah, wait. Nah, sekarang sedikit lagi Bu Yanti. Nah, kalau gitu sebenarnya jatuh cinta itu boleh kan ya? Sangat boleh dan itu natural. Kalau ditahan-tahan malah jadi masalah. Bermasalah nanti. Nah, dari apa aja nih Bu yang perlu kita waspadai ketika kita jatuh cinta? Ketika kita jatuh cinta itu ya kita harus memahami banget ya. Ini gua sedang di fase infatuated atau bukan? Lihat tanda-tandanya. Wow, seksual mulu pikiran gua. Ini bukan cinta. Ntar dulu.
gue cari kesamaan dengan dia dulu. Apa value si cewek ini atau si cowok ini, ya? Apakah sama dengan gue? Jadi sengajain banget untuk berpikir segera gitu loh. Ya, ini gue nggak normal, gue lagi dibajak nih. Prefrontal cortex gue lagi dibajak nih gitu kan. Yang tantar dulu. Ini gue sedang infatuated, wait gitu. Yuk gue coba dengar dulu seperti apa prinsip hidupnya, ya. Kira-kira nanti kalau gue menikah dengan orang ini gitu ya, kemudian anak-anak gue lahir dari dia, apakah anak-anak gue akan bersyukur ke gue menikahi perempuan ini? Apakah anak-anak gue nanti akan mengatakan, mama makasih banget udah kasih papa seperti ini? Apakah gitu? Itu pikirin. Yang penting itu ya, Bu. Yes. Jadi memang harus perlu deliberate thinking mengenai perasaan kita. Kita kenali emosi kita itu. Kalau ini rasanya, oh gue di fase ini, tar. Ini bukan cinta. Ini cuman liking, ini friend zone ini. Ya, ini cuman ada kagum aja. Oh ntar gue kayaknya cuman cinta lokasi ini gitu ya. Cuman passion dan ingin cepat-cepat menikah. Ini masih belum pas. Jadi jangan langsung lompat aja ya. Lompat begitu aja. ada, Ya. Kawin. Besok Ini. nikah. Bapak ibuku ingin kawin gitu ya. Bawa aja kambing untuk mas kawin nih. Oh, ada itu lagunya ya? Jamrut Bu. Oh, jamrut. Oke, Iya, baiklah. Ingin kawin. Nah, oke, nih kan dari tadi saya nanya Bu Yanti nih. Kan kita ada tamu istimewa. Yudi, Bunga ada yang mau ditanya nggak Bu Yanti? Nah, Mungkin ini Bu, kiat-kiat agar kita nih bisa menyalurkan jatuh cinta kita nih pada jalur yang positif gitu. Karena kan menurut kita jatuh cinta itu adalah sebuah energi yang besar. Yes. Kan harus disalurkan ya. Yes. Nah, sebenarnya yang kalian lakukan sekarang ini kan Bu Yanti kenal dengan kalian ya di kampus gitu ya. Ini anak-anak keren teman-teman semua ya. Aktif volunteer ya, aktif untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung gitu ya. Di kelas juga rajin belajar gitu ya. Jadi sibukkanlah diri kalian dengan kegiatan-kegiatan positif, itu yang paling penting. Nah, kemudian satu lagi ya. Kita setiap waktu tuh memikirkan ya strateginya gimana caranya supaya gue bisa siap segera, ya supaya siap segera untuk berkomitmen. mengejar consummate love. Mengejar consummate love. Kita maunya itu. Gimana caranya? Ya memantaskan diri. Nah, itu dia. Itu kuncinya sebenarnya Bunga. Kita harus pantaskan diri kita untuk sebuah pernikahan yang bahagia untuk orang yang kita inginkan. Karakteristiknya begitu. Contohnya nih, kita ingin punya suami nih gitu kan ya. Suami gue harus soleh, harus pintar, harus apalagi kaya segala macam. Anak raja. Nah, jangan pergi berkeliling dekat gelandangan contohnya gitu kan ya. Bukan di situ tempatnya, atau ke bar gitu ya, ke bar orang pada minum-minum, bukan di situ tempatnya. Nah, kemudian kita sendiri karena kita adalah magnet nih sebenarnya gitu ya, magnet itu pantaskan dulu diri kita untuk orang seperti itu. Gua udah soleha belum? Ya, gua udah berusaha untuk membuat dia kagum belum? Kira-kira pantas gak gua dikagumi oleh orang seperti itu gitu? Nah, kita aja ingin orang yang soleh, ingin punya segala macam, kita nggak soleh. Kemudian kita juga pakai baju yang bagaimana gitu kan ya, bergaul dengan orang seperti apa, itu akan cepat dinilai oleh orang ini bukan lobsternya gue nih gitu ya. Bukan gitu. kelompoknya ya. Bukan buat kelompok aku gitu. Pasangan dari kelompok itu kelompok yang sama. Nah, jadi memang begitu ya Bu Yanti. Jadi tadi yang pertama agar kita selalu mungkin bisa lebih berfokus kepada hal-hal yang sifatnya positif. Yang positif. Diarahkan yang Salurkan positif. dengan cara seperti Dan itu. kemudian Sudah memantaskan benar diri itu. sendiri. Dan pantaskan diri kita sambil menunggu ya. Dan beradalah di lingkungan yang mendekatkan kita kepada orang-orang seperti itu Masya Allah, gitu. ya. Jadi mungkin ikut di satu majelis taklim yang sama. Majelis taklim gitu Berarti ya. insya Allah juga sama-sama lah agamanya kuat. Betul. Punya pandangan yang kuat tentang agama untuk membangun keluarga bersama-sama. Exactly. Ingin Masya punya Allah, suami gitu kan. dokter, dekat-dekat dengan anak-anak kedokteran juga Ya, jangan. iya. Jangan dekat-dekat anak psikologi gitu teknik ya. elektro. Teknik elektro. Kalau yang punya suami insinyur dekat-dekat ke ITB gitu kan. Dekat-dekat itu. Gitu. Betul. Jadi memang ada strateginya ya. Nah, Ya. jadi kita pertama harus kenal, kita harus mengenal ketika otak kita dibajak. Kedua, ya alihkan ke yang positif tadi. Betul. Oke, dari Yudi ada Bunga, ada pertanyaan lagi nggak? Satu. Dari Yudi cukup. Cukup? Ya. Nah, kalau gitu kita sudah selesai dulu diskusinya sore ini untuk ngomongin cinta ya sekali-sekali. Nanti kapan-kapan kalau ada pertanyaan lagi soal cinta-cintaan kita bikin. Silakan. Oke, episode kedua. Yap, episode pertanyaan soal cinta ya Pak Soal Puja ya. cinta, Soal betul, cinta. ya. Tapi sekarang tadi kita sudah dengar banget dari Bu Yanti, dari Bunga, dari Yudi, jatuh cinta rasanya kayak gimana dan apa sih tujuan akhir cinta? Nah, dulu ayah saya juga tanya sih, kalau saya lagi dekat sama perempuan gitu ya, apa yang mau dikejar dengan mendekati?
jangan terlalu berbahaya lah kalau main gitu ya. Kalau Ya, kata nenek, betul. kalau kata nenek jangan berdua-duaan Jangan karena berdua-duaan, kata nenek itu iya. berbahaya. Itu dia. Nah oke, kalau gitu kayaknya gitu dulu ya Bu Yanti. Kayak gitu dulu. Jadi jangan sampai bego lagi kalau itu cinta ya, jangan sampai bego. Cepat-cepat pintar lagi. Harus pintar, segera pintar ya. kembali. Karena kita di acara bikin pintar. Exactly. Betul. Tapi tidak bisa dihindari. Jadi memang Kita akan jatuh cinta. kita akan jatuh cinta. Itu fitrah manusia Iya. gitu ya. Jadi kita syukuri itu sebagai petunjuk bahwa wah kayaknya kita udah menemukan seseorang yang kita harapkan bisa jadi mungkin pasangan kita. Nah, Pelestari eksistensi manusia yang pelestari baik. eksistensi manusia kan memang itu juga ini ya tugas manusia untuk wah itu ya merawat bumi, memenuhi bumi begitulah kurang lebih. Nah, gimana caranya agar nggak salah gitu saja. Yap. Begitu. Ya. Rasanya cukup ya Pak Puja ya? Cukup deh kayaknya seperti itu Bu Yanti. Ada pertanyaan silakan langsung saja dikirimkan ke Komentar Kolom atau juga komentar. ke email. Ya. Begitu. begitu ke email kita silakan. Betul. Kalau gitu kita sudahi dulu. Saya Pujo. Dan saya Yanti. Dan Saya Yudi. Saya Bunga. terima kasih banyak sudah ikut di podcast kita. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.